Selamat datang di channel kami. Siapa yang tidak suka cerita penuh drama dan emosi mendalam? Di video kali ini, kami akan membawa Anda ke dalam sebuah kisah yang tidak hanya menggugah hati tetapi juga menantang batas-batas moral. Bayangkan seorang wanita bernama Yeni, yang terjebak dalam labirin pilihan sulit dan godaan yang menguji integritasnya di panti jompo. Apakah Yeni akan terpuruk dalam pusaran kegelapan masa lalu, atau akan menemukan jalan menuju penebusan dan kebahagiaan sejati? Jangan lewatkan momen-momen dramatis dan penuh ketegangan dalam perjalanan Yeni. Jika Anda penasaran dengan bagaimana cerita ini akan berkembang, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bergabunglah dengan kami untuk menemukan jawaban atas setiap pertanyaan dan menyaksikan bagaimana setiap keputusan Yeni membentuk nasibnya. Yeni duduk diam di suding kamarnya yang temaram, kedua tangannya menggenggam foto pernikahan yang sudah mulai usang. Ia menatapnya lama, seolah berharap potret kebahagiaan yang pernah ia rasakan bisa menghapus realitas pahit yang ia hadapi. Foto itu adalah pengingat tentang suaminya, pria yang pernah bersumpah akan selalu berada di sisinya, namun justru meninggalkannya saat ia paling membutuhkan. Pria itu berselingkuh, lalu pergi, meninggalkan Yeni dalam keadaan hamil tanpa peduli. Air mata mulai mengalir tanpa bisa Yeni tahan lagi. Semua luka di masa lalu seakan kembali menghantuinya, membawa ingatan-ingatan yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Sejak kecil, Yeni hidup dalam lingkungan yang suram. Ibunya seorang pekerja seks komersial, yang kerap membawa laki-laki asing ke rumah. Setiap malam Yeni mendengar suara-suara asing, tawa kasar, dan kadang-kadang bentakan yang membuatnya meringkuk ketakutan di sudut kamar. Luka yang paling dalam datang dari kekasih ibunya. Pria itu awalnya bersikap baik, memberinya hadiah-hadiah kecil dan bersikap ramah di depan ibunya. Namun, ketika ibunya sibuk melayani tamu lain, pria itu sering menyelinap masuk ke kamarnya. "Ini rahasia kita," bisiknya, sebelum melakukan hal-hal yang membuat Yeni trauma seumur hidup. Yeni saat itu terlalu muda untuk memahami apa yang terjadi, namun rasa sakit dan ketakutan terus menghantuinya hingga dewasa. Seiring waktu, Yeni tumbuh menjadi seorang wanita yang selalu merasa tak berharga. Kehidupan yang keras dan penuh luka membuatnya sulit percaya pada orang lain. Namun, ketika ia bertemu dengan suaminya, ia berpikir segalanya akan berubah. Pria itu tampak berbeda, penuh perhatian dan lembut. Yeni percaya, dengan cinta, hidupnya bisa disembuhkan. Tapi, kenyataan berkata lain. Tak lama setelah pernikahan mereka, suaminya mulai berubah. Kata-kata manis berganti dengan sikap dingin dan acuh. Yeni yang dulu merasa terlindungi, kini justru merasa terisolasi dalam rumah tangganya sendiri. Saat akhirnya suaminya mengakui perselingkuhannya dan pergi, Yeni tidak hanya merasa hancur, tetapi juga merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia pikir bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Kini, dalam keadaan hamil dan ditinggalkan, Yeni hanya bisa merasakan kehampaan yang menusuk. Ia berjuang keras untuk tidak larut dalam keputusasaan, tapi bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Kenangan tentang masa kecil yang penuh kekerasan, tentang kekasih ibunya yang merusak masa kecilnya, dan tentang bagaimana ia tumbuh tanpa kasih sayang yang tulus, semua itu kembali membanjiri pikirannya, menambah rasa sakit yang ia rasakan sekarang. Setiap malam Yeni bermimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, teringat kembali pada sentuhan tangan-tangan kasar yang merenggut kepolosannya di usia muda. Kenangan itu begitu nyata dalam mimpi-mimpinya, seolah-olah ia terjebak di masa lalu tanpa bisa bergerak maju. Ia ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan, seperti dulu ketika ia kecil dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melindungi dirinya. Tetapi kini, Yeni tidak sendiri. Ada kehidupan lain di dalam dirinya, bayi yang tumbuh dalam kandungannya. Meski ia ditinggalkan, ia tahu bahwa ia harus bertahan demi anaknya. Anak ini adalah satu-satunya alasan Yeni tetap mencoba untuk kuat, meski rasa sakit terus menggerogoti dirinya. Ia tidak akan membiarkan anaknya mengalami apa yang ia alami. Ia berjanji akan melindungi anaknya dari segala keburukan yang pernah menghancurkan hidupnya. Hari-hari yang dilalui Yeni penuh dengan kesepian dan rasa hampa. Tetangga-tetangga yang dulu menganggapnya sebagai istri yang bahagia, kini mulai berbisik-bisik di belakangnya. Mereka membicarakan keadaannya yang hamil tanpa suami. Ada yang merasa kasihan, namun ada juga yang diam-diam mencemooh, seolah-olah semua ini salah Yeni sendiri.
Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu penderitaan yang Yeni alami. Suatu pagi, saat duduk di depan cermin, Yeni menatap pantulan dirinya. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, dengan lingkaran hitam di bawah matanya akibat kurang tidur dan stres. Hatinya hancur, tapi ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-terusan terpuruk. Aku harus bangkit, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia harus menemukan cara untuk bertahan hidup, untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak yang akan segera lahir. Dalam keputusasaannya, Yeni mulai mencari pekerjaan. Namun, dengan keadaannya yang hamil, tidak banyak tempat yang mau menerimanya. Satu demi satu pintu ditutup di hadapannya, hingga akhirnya ia merasa hampir kehilangan harapan. Namun Yeni tahu ia tidak bisa menyerah. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali ke kehidupan yang lebih buruk dari sebelumnya. Ia harus terus berjalan, meski jalannya penuh dengan duri dan luka. Dalam pergulatan batinnya, Yeni sering bertanya-tanya apakah ia akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Apakah hidupnya akan terus dihantui oleh luka-luka masa lalu, atau apakah masih ada harapan di masa depan? Satu hal yang ia tahu pasti adalah, Yeni berdiri di depan gerbang panti jompo senja abadi, tempat yang akan menjadi bagian dari hidupnya mulai hari ini. Panti itu terlihat sederhana namun terawat, dengan taman kecil di depannya yang dipenuhi tanaman hias. Meskipun ia sedikit gugup, Yeni merasakan semangat baru menyala di hatinya. Ini adalah kesempatan untuk memulai dari awal, jauh dari masa lalunya yang kelam. Di tempat ini, ia berharap bisa menemukan panggilan hidup yang memuaskan, sesuatu yang bisa memberikan makna dan arah. Saat ia melangkah masuk ke dalam panti, Yeni disambut oleh Bu Ratna, kepala panti yang sudah menantinya. Wanita itu berbadan kecil dan sedikit berumur, tetapi aura kewibawaannya jelas terasa. Bu Ratna menyambut Yeni dengan senyum hangat namun tegas. Selamat datang, Yeni. Saya harap kamu bisa segera menyesuaikan diri di sini. Kerja di panti ini butuh ketulusan hati, bukan hanya tenaga, ucapnya sambil menatap mata Yeni dengan tajam. Yeni mengangguk penuh semangat. Terima kasih, Bu Ratna. Saya siap belajar dan berkontribusi sebaik mungkin. Setelah berbasa-basi singkat, Bu Ratna mulai mengenalkan Yeni kepada beberapa staf lain serta beberapa lansia yang akan menjadi tanggung jawabnya. Yeni berjalan menyusuri lorong-lorong panti yang bersih dan tertata, di mana aroma khas obat-obatan dan antiseptik samar-samar tercium di udara. Setiap ruangan diisi oleh lansia dengan berbagai kisah dan karakter yang berbeda-beda. Di sebuah kamar, Yeni bertemu dengan Pak Harun, seorang lansia berusia 80 tahun yang ramah dan banyak bicara. Meskipun rambutnya sudah memutih dan tubuhnya renta, Pak Harun selalu penuh cerita tentang masa mudanya sebagai pedagang sukses. Dulu, saya punya banyak usaha di pasar, tapi sekarang yang tersisa hanya cerita, katanya sambil tertawa kecil. Di lain ruangan, Yeni berkenalan dengan Ibu Siti, seorang wanita pendiam yang hanya berbicara jika benar-benar perlu, seolah hidupnya penuh dengan rahasia yang tidak ingin ia bagi dengan siapapun. Seiring waktu, Yeni mulai mengenali ritme kehidupan di panti senja abadi. Setiap pagi, para lansia bangun dan menikmati sarapan yang disajikan oleh para staf. Beberapa dari mereka masih bisa bergerak dengan bantuan tongkat atau kursi roda, sementara yang lain harus dibantu sepenuhnya. Yeni merasa terharu melihat bagaimana kehidupan mereka kini bergantung pada orang lain, padahal mereka dulunya adalah individu-individu yang kuat dan mandiri. Bekerja di sini tidak hanya menuntut tenaga fisik, tetapi juga ketulusan hati untuk selalu memberikan yang terbaik. Panti senja abadi memiliki suasana yang campur aduk. Ada tawa yang sering terdengar dari para lansia yang masih aktif berinteraksi satu sama lain, tapi ada pula kesunyian yang meliputi mereka yang lebih memilih menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian. Yeni melihat bahwa panti ini bukan hanya tempat beristirahat bagi mereka yang menua, tetapi juga sebuah panggung di mana cerita-cerita masa lalu berakhir. Banyak dari para lansia yang jarang dijenguk oleh keluarga, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah didatangi. Selama beberapa hari bekerja di sana, Yeni semakin mengenal karakter tiap penghuni panti. Ada yang mudah tersenyum, ada juga yang seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas. Semua itu adalah tantangan bagi Yeni, namun ia merasa bahwa ia bisa menghadapinya. Tugasnya bukan hanya membantu mereka dalam hal fisik, tetapi juga memberikan perhatian dan kehangatan yang mungkin tidak lagi mereka dapatkan dari keluarga.
Namun, di balik kehidupan yang tampak damai di panti, Yeni mulai merasakan hal-hal yang tidak ia duga. Beberapa dari lansia, terutama para pria, mulai bersikap terlalu ramah padanya. Pak Harun, yang awalnya hanya suka bercerita tentang masa lalunya, kini seringkali menggodanya dengan pujian-pujian berlebihan. "Ah, Yeni, kamu masih muda dan cantik sekali. Kalau aku lebih muda, mungkin kamu sudah jadi istriku," ucapnya sambil tertawa, namun dengan tatapan yang membuat Yeni merasa sedikit tidak nyaman. Pada awalnya, Yeni mencoba mengabaikan godaan-godaan itu, menganggapnya sebagai gurauan orang tua. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa ada beberapa lansia lain yang juga mulai menunjukkan perhatian yang tak sepatutnya. Bagi mereka, Yeni adalah sosok yang muda dan menarik di tengah kesunyian hidup yang mereka jalani. Meskipun begitu, Yeni tetap berusaha bersikap profesional dan menjaga jarak, meski di dalam hati, perasaannya mulai tercampur antara kebaikan hati dan kewaspadaan. Meski berbagai tantangan mulai muncul, Yeni tetap meyakinkan dirinya bahwa pekerjaan ini adalah jalan yang tepat untuknya. Ia merasa ada makna dalam merawat orang lain, dan meski beberapa situasi membuatnya tidak nyaman, Yeni bertekad untuk terus bertahan. Di Panti Jompo Senja Abadi, Yeni menemukan bukan hanya tempat bekerja, tetapi sebuah babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan pelajaran dan tantangan emosional. Hari demi hari berlalu, dan Yeni mulai semakin memahami rutinitas di Panti Jompo Senja Abadi. Kehidupan di sana memiliki irama yang sama, pagi hari dimulai dengan sarapan, diikuti dengan aktivitas ringan, lalu sore hari diisi dengan obrolan ringan di teras atau ruangan santai. Awalnya, Yeni merasa tugasnya di sini memberikan ketenangan. Ia bisa merawat para lansia dan mendengar cerita-cerita masa lalu mereka. Namun, perlahan, sesuatu yang aneh mulai muncul dalam interaksinya dengan beberapa penghuni panti. Pak Harun, yang tadinya hanya sering bercerita tentang masa lalunya sebagai pedagang, mulai bersikap berbeda. Ia tak lagi hanya menceritakan kisah-kisah nostalgia, tetapi juga mulai melontarkan pujian-pujian yang membuat Yeni merasa tidak nyaman. "Ah, Yeni, kamu benar-benar menyegarkan mata tua ini. Di usiaku yang seperti ini, jarang sekali bisa melihat wanita seindah kamu." Yeni berusaha tersenyum, menganggap ini hanya sekadar candaan orang tua yang kesepian. Namun, itu hanya permulaan. Pak Harun bukan satu-satunya yang mulai memperlihatkan perhatian lebih. Beberapa penghuni panti lain, seperti Pak Darman dan Pak Suryo, juga mulai sering memanggil Yeni untuk hal-hal sepele. Mereka meminta bantuannya untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri, seperti mengambilkan air atau merapikan tempat tidur. Setiap kali Yeni mendekat, mereka memperhatikan setiap gerakannya dengan tatapan yang tidak wajar. Yeni mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu sore, ketika Yeni sedang membantu Pak Harun di kamarnya, ia merasa suasana tiba-tiba berubah. Pak Harun duduk di tepi tempat tidurnya, matanya menatap Yeni dengan tatapan yang intens. "Yeni, aku sudah lama sendiri. Kamu tahu rasanya, kan, kesepian? Hidup di sini seperti menunggu ajal. Tidak ada yang bisa membuat hati ini tenang lagi, kecuali mungkin kamu," katanya dengan suara yang rendah dan penuh maksud. Yeni tersentak mendengar ucapan itu. Ia mencoba tertawa kecil, menganggapnya sebagai candaan yang berlebihan. "Pak, jangan begitu. Saya di sini hanya untuk membantu, bukan untuk hal lain," jawabnya sambil berdiri dan mencoba menjaga jarak. Tapi Pak Harun tidak berhenti di situ. Ia meraih tangan Yeni dan menggenggamnya erat. "Tolong, Yeni. Kamu bisa membuatku bahagia, setidaknya sekali sebelum aku pergi. Kamu tahu maksudku." Yeni merasa darahnya berdesir. Ia segera menarik tangannya dan mundur. "Pak, saya rasa saya harus pergi," ucapnya dengan tegas, sambil berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ia segera keluar dari kamar, meninggalkan Pak Harun yang masih menatapnya dengan tatapan yang penuh keinginan. Saat berjalan kembali ke lorong, perasaannya campur aduk antara marah, jijik, dan bingung. Kejadian itu membuat Yeni waspada, tetapi sayangnya, itu bukan yang terakhir. Keesokan harinya, Pak Darman mengajaknya berbicara di ruang baca panti. Dengan nada yang sama seperti Pak Harun, ia mulai berbicara tentang kesepiannya dan betapa ia membutuhkan kenyamanan dari seorang wanita. Yeni semakin merasa terjebak dalam situasi yang tidak diharapkannya. Para lansia yang dulu ia anggap hanya kesepian, kini ternyata memiliki niat lain.
Dalam beberapa hari berikutnya, godaan-godaan dari para lansia semakin menjadi-jadi. Mereka melontarkan komentar-komentar bernada menggoda saat Yeni melintas di dekat mereka. "Yeni, kamu benar-benar cantik. Masih segar, beda dengan kami yang sudah keriput. Maukah kamu menemani kami sedikit lebih lama?" Ucapan itu selalu disertai dengan senyum yang menyiratkan maksud tersembunyi. Yeni mulai merasa terperangkap, seolah setiap sudut panti mengawasinya dengan tatapan penuh hasrat yang tak pantas. Suatu malam, ketika panti sudah sepi dan Yeni sedang merapikan ruang makan, Pak Suryo, salah satu penghuni yang dikenal pendiam, mendekatinya. "Yeni," panggilnya dengan suara yang lirih namun tegas. "Aku tahu kamu wanita yang baik, tapi kamu tahu, di sini kami semua punya kebutuhan. Kamu bisa membantuku, bukan?" Yeni menatapnya dengan kaget, tidak percaya bahwa seorang lansia yang selama ini terlihat pendiam dan tak banyak bicara bisa melontarkan kata-kata seperti itu. "Pak Suryo, ini tidak pantas. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk hal seperti itu," jawabnya dengan tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Pak Suryo hanya tersenyum tipis. "Kamu tidak mengerti, Yeni. Kami sudah lama hidup sendiri. Tidak ada yang memuaskan hati kami lagi. Tapi kamu bisa memberikan itu. Pikirkan baik-baik. Kami bisa memberimu imbalan, dan tak ada yang perlu tahu." Yeni merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah membayangkan bekerja di panti jompo akan membawa situasi seperti ini. Godaan demi godaan yang semakin terang-terangan membuatnya merasa terpojok. Di dalam hati, Yeni mulai mempertanyakan pilihannya. Apakah ini pekerjaan yang ia impikan? Apakah ini tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian setelah semua yang ia alami? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya saat ia berusaha keras menolak ajakan-ajakan yang semakin tidak terkendali dari para lansia yang hanya memikirkan kesenangan sesaat. Namun, ia tahu bahwa ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anaknya yang belum lahir. Waktu berlalu, dan tekanan yang dirasakan Yeni semakin berat. Setiap hari, ajakan-ajakan dari para lansia semakin intens, dan meskipun ia menolaknya berkali-kali, pikirannya terus dihantui oleh keadaan hidupnya yang sulit. Keuangan yang serba terbatas, ditambah beban kehamilan yang semakin membesar, membuat Yeni merasa terjebak dalam dilema. Ia harus memikirkan cara untuk bertahan, demi dirinya dan bayi yang akan lahir. Tuntutan hidup yang kian menghimpit membuatnya mempertimbangkan hal-hal yang sebelumnya tak pernah terlintas di benaknya. Pada suatu malam, saat Yeni merasa benar-benar putus asa, Pak Harun mendekatinya lagi, kali ini dengan pendekatan yang berbeda. "Yeni, aku bisa membantumu. Kamu tahu, aku punya cukup banyak tabungan. Aku bisa memberikanmu apa yang kamu butuhkan, jika kamu juga bersedia membantuku," katanya sambil menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan Yeni. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Uang yang selama ini terasa sangat jauh dari jangkauannya, kini ada di tangan, tapi dengan harga yang mahal. Yeni berdiri terpaku di kamarnya setelah itu, menatap uang yang baru saja diberikan Pak Harun. Rasanya seperti ada batu yang menghimpit dadanya. Ia tahu ini salah, tapi bayangan kehidupan yang lebih baik untuk bayinya membuatnya bimbang. Malam itu, Yeni menangis sejadi-jadinya, merasa terjebak dalam situasi yang tak terhindarkan. Namun, ia juga tahu, jika ia menolak, tekanan hidupnya mungkin akan menjadi lebih berat. Akhirnya, dengan hati yang hancur, Yeni memutuskan untuk menerima ajakan Pak Harun. Keesokan harinya, Yeni mendatangi kamar Pak Harun dengan hati yang berat. Saat ia mengetuk pintu, tangan dan kakinya terasa kaku, seolah-olah seluruh tubuhnya menolak apa yang akan dilakukannya. Pak Harun menyambutnya dengan senyum yang penuh arti, dan tanpa banyak bicara, Yeni melangkah masuk. Di dalam kamar, Pak Harun memandangnya dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang tak lagi sekadar rasa terima kasih seorang lansia kepada pengasuhnya. Yeni tahu, malam itu ia telah menyerahkan dirinya pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah kejadian itu, Yeni mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Para lansia yang lain mulai mendekatinya dengan cara yang sama seperti Pak Harun, menawarkan tips dan bantuan finansial dengan syarat yang jelas. Pada awalnya, Yeni hanya melayani satu atau dua dari mereka, mencoba membatasi diri agar tidak terjerumus lebih jauh. Namun, godaan uang yang semakin banyak membuatnya perlahan-lahan terjebak lebih dalam. Setiap kali ia melayani mereka, Yeni merasakan perasaan bersalah yang menusuk hatinya,
tapi ia juga tak bisa menolak kenyataan bahwa uang itu membantu meringankan beban hidupnya. Ada saat-saat ketika Yeni mencoba mencari penghiburan dalam pikirannya, meyakinkan dirinya bahwa ini semua dilakukan demi anaknya. Ia ingin bayinya lahir dengan kehidupan yang lebih baik, dengan segala kebutuhan yang terpenuhi. Namun, setiap kali ia berada di kamar salah satu lansia, ia merasa seperti kehilangan sedikit demi sedikit dirinya. Hubungan yang seharusnya didasari oleh kasih sayang kini berubah menjadi transaksi yang kosong dan penuh kepalsuan. Salah satu momen paling dramatis terjadi ketika Pak Darman, yang selama ini selalu tampak tenang dan bijaksana, mengajaknya untuk menghabiskan malam bersamanya. "Yeni, kamu tahu aku menghargai apa yang kamu lakukan. Aku hanya ingin memastikan kamu dan anakmu tidak kekurangan apapun," katanya dengan nada lembut, sambil memberikan Yeni sejumlah uang yang lebih besar daripada sebelumnya. Yeni mencoba menahan air matanya, merasakan beban emosional yang semakin berat di hatinya. Dalam keheningan malam itu, Yeni menyerahkan dirinya lagi, meskipun hati kecilnya terus menjerit. Seiring berjalannya waktu, hubungan Yeni dengan para lansia di panti jompo berubah menjadi hubungan yang rumit. Di satu sisi, ia merasa diperlakukan seperti benda yang bisa ditukar dengan uang, tetapi di sisi lain, ia tak bisa memungkiri bahwa uang tersebut sangat membantunya bertahan hidup. Setiap kali ia melihat uang di tangannya, perasaan bersalah dan putus asa menghantamnya, namun ia juga tahu bahwa ia tak punya pilihan lain. Dalam malam-malam sunyi di panti, Yeni sering terjaga dan merenungkan jalan hidupnya. Ia merindukan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bisa ia banggakan. Namun, saat ini, kenyataan pahit membuatnya harus bertahan dengan cara yang menyakitkan. Bayangan masa lalu, pengkhianatan suaminya, pelecehan yang ia alami sebagai anak kecil, dan kerasnya kehidupan, semua kembali menghantui pikirannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Setiap hari, Yeni bangun dengan hati yang semakin berat. Kehidupan di panti jompo yang awalnya ia harapkan sebagai pelarian dari masa lalunya, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan godaan dan keputusasaan. Namun, dalam keheningan malam, ia selalu merenung, apakah ini harga yang harus ia bayar untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya? Suasana di panti jompo, senja abadi, terasa sunyi malam itu. Angin dingin menyelinap melalui jendela kamar Pak Harun, menciptakan kesan yang tenang, namun mencekam. Yeni berdiri di ambang pintu kamar, hatinya penuh kecemasan dan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi, ia sudah terlalu sering melakoni rutinitas yang sama, melayani hasrat lansia demi kelangsungan hidupnya dan anak yang belum lahir. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak biasa. Pak Harun, yang biasa menyapanya dengan tenang, malam itu terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Wajah keriputnya memancarkan antusiasme yang sulit ia sembunyikan. "Yeni, malam ini spesial untukku," bisiknya dengan suara parau, tangan tuanya bergetar saat ia menyentuh lengan Yeni. Yeni mencoba tersenyum, tapi hatinya terasa berat. Di balik senyum itu, ada rasa jijik dan kebencian pada dirinya sendiri. Ia melakukannya demi bertahan hidup, namun setiap kali melangkah masuk ke kamar ini, sepotong jiwanya terasa terkoyak. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Yeni menjalankan rutinitasnya. Namun kali ini, saat ia bersama Pak Harun, ada ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Pria tua itu tampak lebih sering terengah-engah, nafasnya tersengal-sengal. Pada awalnya, Yeni mengira itu hanya efek dari usia yang sudah lanjut, tapi detik demi detik berlalu, dan keadaan semakin aneh. Pak Harun mulai memegangi dadanya, sementara bibirnya tetap tersenyum, seolah-olah ia menikmati setiap momen yang terjadi. Yeni tertegun. "Pak Harun, Bapak baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir, tapi pria itu hanya tersenyum semakin lebar. Senyum yang, pada awalnya tampak penuh kepuasan, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Mata Pak Harun mulai melotot, napasnya semakin berat, dan tiba-tiba tubuhnya mulai kejang. Yeni, yang awalnya terpaku, mulai panik. "Pak Harun! Pak Harun!" teriaknya, mencoba membangunkannya, tapi tubuh pria tua itu terkulai lemas di tempat tidur. Kamar itu dipenuhi oleh ketegangan yang mencekam. Yeni merasa tubuhnya kaku, tak tahu harus melakukan apa. Di depannya, Pak Harun tergeletak tak bergerak, namun dengan senyuman yang masih terpahat di wajahnya. Ada kesan kepuasan di sana, tapi juga kesedihan yang mendalam.
Yeni merasa ada sesuatu yang telah hilang dari dirinya, sesuatu yang tak akan pernah kembali. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraba nadi Pak Harun. Tak ada detak. Tak ada kehidupan. Tubuh itu dingin, dan waktu seakan berhenti untuk sesaat. Yeni mundur perlahan, menatap pria tua itu dengan mata penuh air mata yang siap tumpah. Ia tak percaya apa yang baru saja terjadi. Pak Harun, pria yang sering ia layani dengan perasaan campur aduk, kini telah tiada, dan ia menyaksikan akhir hidupnya dengan begitu tragis. Seketika, seluruh rasa bersalah yang selama ini ia tekan meledak di dalam dirinya. Yeni jatuh terduduk di lantai, memegangi wajahnya yang basah oleh air mata. Ia merasa kotor, hina, dan penuh dosa. Bagaimana bisa hidupnya berakhir di titik ini? Di satu sisi, ia melakukan ini untuk bertahan hidup, tapi di sisi lain, ia merasa seperti pengkhianat terhadap dirinya sendiri. Dan kini, Pak Harun meninggal di hadapannya dengan senyuman yang tak akan pernah ia lupakan, senyuman yang penuh kepuasan, namun juga menghantui. Suasana kamar itu menjadi sunyi, hanya terdengar isakan kecil Yeni yang berusaha menahan tangisnya. Bayangan wajah Pak Harun dengan senyuman terakhirnya terus menghantui pikirannya. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup setelah ini? Semua beban yang selama ini ia pikul terasa semakin berat, dan dunia di sekitarnya terasa hancur berantakan. Ia telah terperangkap dalam lingkaran gelap yang tak bisa ia kendalikan. Malam itu, Yeni berlutut di samping tubuh Pak Harun, menatap pria tua yang telah meninggalkan dunia ini dengan cara yang begitu mengerikan dan ironis. Hatinya berteriak, penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Apa yang telah ia lakukan? Apa yang telah hidup ini lakukan padanya? Tapi, yang tersisa hanyalah keheningan dan senyum terakhir dari seorang pria yang mati dalam dekapan dosa yang sama yang telah menjeratnya selama ini. Sejak kejadian tragis dengan Pak Harun, Yeni mulai memperhatikan lebih dalam para penghuni panti. Ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang mereka. Dulu, ia menganggap mereka hanyalah orang tua yang kesepian, mencari perhatian dalam hari-hari terakhir hidup mereka. Namun kini, ia mulai melihat lebih dari sekadar keriput di wajah mereka, ada sejarah yang gelap, luka yang mereka sembunyikan, dan hasrat yang tak pernah benar-benar padam meski usia merambat ke senja. Di sela-sela pekerjaannya, Yeni mulai mendengar bisikan-bisikan di antara penghuni panti. Nama Pak Budi sering disebut, lelaki tua yang terlihat tenang namun memiliki pandangan mata yang sering membuat Yeni tidak nyaman. Suatu sore, saat Yeni sedang merapikan ruang makan, salah satu perawat senior, Bu Mirna, mulai bercerita. Tahu nggak, Yan, Pak Budi itu dulunya punya sejarah kelam. Selingkuh berkali-kali, sampai keluarganya menjauh. Katanya, anak-anaknya nggak mau lagi menjenguk dia di sini karena rasa malu yang ditimbulkan. Meski sudah tua, katanya, nafsu dan kebiasaan buruknya nggak pernah benar-benar hilang. Yeni tertegun mendengarnya. Seolah potongan puzzle dari sikap para lansia mulai terhubung satu persatu. Ia mulai mengingat interaksi Pak Budi yang sering mencari perhatiannya, memintanya datang lebih sering ke kamarnya dengan alasan ingin ditemani. Apa yang dulu dianggap Yeni sebagai sekadar kesepian, kini terasa lebih dalam, sebuah cerminan dari kehidupan yang penuh dosa dan penyesalan. Tak hanya Pak Budi, nama lain seperti Pak Slamet juga sering terdengar di antara obrolan staf panti. Pak Slamet itu, walaupun sekarang sering bercanda dan ramah, dulunya bukan orang baik, Yan. Kabarnya, dia pernah terlibat dalam pelecehan di masa mudanya, tapi kasusnya ditutup karena kekuasaannya waktu itu, bisik Bu Ratna dengan nada pelan, seakan takut jika ada yang mendengar. Yeni terperanjat. Sosok Pak Slamet yang terlihat ceria dan senang bercanda dengan penghuni lain ternyata menyimpan rahasia yang gelap. Yeni mulai merasa bahwa dirinya terperangkap dalam dunia yang lebih suram dari yang ia bayangkan. Para lansia ini bukan hanya manusia renta yang menanti ajal, tetapi juga individu-individu dengan masa lalu penuh dosa dan penyesalan. Setiap ajakan mereka padanya bukan sekadar panggilan akan perhatian, tapi sebuah pelarian dari bayang-bayang hitam yang terus menghantui hidup mereka. Ada kesedihan mendalam yang Yeni mulai rasakan, seolah-olah beban hidup mereka turut menimpa pundaknya. Ketika Pak Budi kembali meminta Yeni untuk menemaninya di kamarnya suatu malam, Yeni merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya melihat sosok seorang pria tua yang kesepian, tapi seseorang yang berusaha melarikan diri dari masa lalu yang menghancurkan. Kau tahu, Yeni, kata Pak Budi dengan suara lemah, di sisa hidup ini, aku hanya ingin merasakan sedikit kebahagiaan.
hanya itu yang kuminta. Namun, kebahagiaan yang mereka cari bukanlah kebahagiaan yang sehat atau murni. Mereka berusaha mencari pelarian dari rasa bersalah dan dosa yang telah menghantui mereka seumur hidup. Yenny mulai merasa ngeri. Setiap kali ia berada di dekat salah satu lansia yang pernah mendekatinya, ia kini bisa melihat keterhubungan antara masa lalu kelam mereka dan ajakan-ajakan yang terasa semakin menghantuinya. Di panti ini, para penghuni hidup di antara dinding-dinding waktu, di mana penyesalan dan dosa mereka seakan terukir selamanya. Yenny menyadari bahwa ia bukan sekadar pekerja yang merawat lansia, melainkan juga seorang saksi dari keruntuhan moral yang dibawa oleh waktu dan rasa bersalah. Meskipun fisik mereka rapuh, keinginan dan nafsu yang mereka bawa dari masa lalu masih menguasai jiwa mereka. Saat malam semakin larut, Yenny termenung di kamarnya sendiri. Pikirannya dipenuhi dengan wajah-wajah para lansia yang tampak menua namun menyimpan kegelapan dalam hati mereka. Apa yang mereka inginkan darinya bukan sekadar perhatian, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah pemenuhan dari hasrat yang tidak pernah mereka selesaikan di masa lalu. Dan setiap kali mereka memandangnya, Yenny merasa bahwa dirinya sedang ditarik ke dalam pusaran yang lebih gelap, di mana batas antara rasa bersalah dan dosa semakin kabur. Satu hal yang kini Yenny sadari dengan jelas, masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Dan di panti ini, masa lalu itu hidup di setiap napas yang dihela oleh para penghuninya, membawa bayang-bayang gelap yang sulit dihindari. Malam itu, panti jompo terasa lebih sepi dari biasanya. Angin yang berhembus lembut di luar jendela seakan menambah kesunyian di antara lorong-lorong panjang senja abadi. Yenny, yang sedang mengatur obat-obatan di ruang medis, tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang perlahan menjalari dirinya. Tangan-tangannya gemetar ringan ketika ia mendengar suara pintu diketuk dari arah belakangnya. Saat ia menoleh, di sana berdiri Pak Budi dengan wajah yang tampak berbeda dari biasanya, tegang dan marah. "Kenapa kau mengabaikanku, Yenny?" Suaranya terdengar rendah, tetapi penuh tekanan. Matanya tajam, seolah menuduh. "Aku sudah memintamu berkali-kali untuk datang menemaniku, tapi kau malah menjauh. Apa kau sudah lupa siapa aku?" Yenny merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba tetap tenang, namun bayangan ancaman dari kejadian-kejadian sebelumnya terus menghantuinya. "Pak Budi, saya tidak pernah bermaksud mengabaikan Anda. Saya hanya punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," jawab Yenny, suaranya berusaha stabil meski hatinya bergejolak. Namun, Pak Budi tidak menerima alasan itu. Wajahnya semakin memerah, dan tiba-tiba ia melangkah lebih dekat. "Kau pikir aku ini siapa? Orang tua renta yang tidak punya harga diri lagi? Kau tidak bisa memperlakukan aku seenaknya," ucapnya dengan nada semakin tinggi. Tangannya mulai gemetar, dan Yenny bisa merasakan amarah yang tidak terkontrol dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Yenny mundur satu langkah, merasa sudut ruangan semakin menyempit. Ketakutan mulai merayapi dirinya, lebih dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa pria tua ini, meskipun lemah secara fisik, memiliki kekuatan yang mengancam secara psikologis. "Pak Budi, tolong tenang," kata Yenny pelan, suaranya bergetar. "Tenang?" Pak Budi mendengus, matanya penuh kebencian. "Kau akan datang malam ini ke kamarku, atau aku pastikan kau tidak akan punya pekerjaan lagi di sini. Aku masih punya pengaruh, Yenny. Jangan pikir aku tidak bisa membuat hidupmu sulit." Ancaman itu menghantam Yenny seperti batu yang berat. Ia terpaku, hatinya seakan remuk. Di satu sisi, ia ingin melaporkan apa yang baru saja terjadi kepada Bu Ratna, namun di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia melakukan itu, karirnya mungkin akan berakhir di panti ini. Mungkin Pak Budi benar, dia masih punya pengaruh. Lagi pula, siapa yang akan percaya padanya? Yenny hanyalah seorang janda dengan latar belakang yang kelam, sementara Pak Budi adalah mantan orang penting di masa mudanya. Yenny berdiri terpaku, terperangkap di antara dua pilihan, melaporkan atau mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi kedua pilihan itu terasa mustahil. Dadanya sesak, rasa takut dan cemas menyelimuti dirinya. Saya akan pikirkan, Pak," ucap Yenny akhirnya, mencoba menenangkan situasi. Ia tahu, bagaimanapun juga, ia butuh waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Pak Budi menatapnya dengan tajam, sebelum akhirnya mundur. "Pastikan kau datang. Jangan sampai aku marah lebih dari ini," ancamnya sebelum berlalu pergi, meninggalkan Yenny yang masih terpaku dengan perasaan campur aduk.
Begitu Pak Budi menghilang di balik pintu, Yeni merosot ke lantai. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia hentikan. Bagaimana bisa situasinya menjadi begitu buruk? Ia meragukan keputusannya bekerja di panti ini. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab untuk merawat para lansia yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Namun di sisi lain, ancaman yang baru saja ia terima membuatnya mempertanyakan segalanya. Apakah ini jalan hidup yang benar untuknya? Apakah semua ini layak untuk diperjuangkan? Dalam kegelapan malam itu, di lorong sepi senja abadi, Yeni merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Setelah insiden dengan Pak Budi, Yeni merasa seluruh dunia panti jompo mulai menekan dirinya dari segala sisi. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap menjaga profesionalitas dan merawat para lansia dengan tulus, desas-desus dan rumor di antara penghuni panti tentang perannya sebagai favorit para lansia semakin terasa. Setiap kali ia lewat, ia bisa merasakan pandangan-pandangan tajam dari beberapa penghuni, seakan mereka mengetahui lebih banyak daripada yang seharusnya. Namun, di tengah semua itu, Yeni mencoba fokus pada tugas utamanya, merawat mereka yang kesepian dan membutuhkan perhatian. Seringkali, ia bertanya-tanya mengapa para lansia ini begitu putus asa mencari hubungan yang lebih daripada sekadar perawatan medis. Ia mulai melihat bahwa ada luka batin yang dalam pada banyak dari mereka, luka dari masa lalu yang tidak pernah sembuh, kekosongan emosional yang tidak pernah terisi. Malam itu, saat Yeni duduk di samping Pak Slamet, ia mendengar ceritanya yang penuh dengan penyesalan. Pak Slamet, yang selalu tampak ramah dan ceria, bercerita tentang masa mudanya yang penuh dengan kesalahan. Dulu, aku sering selingkuh dari istriku, katanya dengan suara berat. Aku kehilangan semua, istriku, anak-anakku, bahkan harga diriku. Yeni terdiam, mendengarkan dengan seksama. Bagian dari dirinya merasa simpati, namun bagian lain merasa muak dengan kenyataan bahwa banyak dari pria-pria ini mencoba mendekati dirinya untuk mengisi kekosongan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka telah membuat pilihan-pilihan yang salah di masa lalu, dan kini mereka mencoba menebusnya dengan cara yang salah pula. Apakah kau pernah mencoba memperbaikinya? Tanya Yeni, mencoba memahami lebih dalam. Pak Slamet hanya tersenyum pahit. Sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Aku terlalu lama terjebak dalam kesalahan-kesalahan itu. Kini, aku hanya bisa berharap ada yang peduli padaku di masa tua ini. Setiap percakapan seperti ini membuat Yeni semakin tertekan. Ia mulai menyadari bahwa ajakan-ajakan yang diterimanya bukan sekadar godaan fisik. Itu adalah permintaan untuk diakui, untuk dirasakan penting, untuk dipahami di saat-saat terakhir hidup mereka. Namun, Yeni tahu bahwa memberikan perhatian dalam bentuk yang salah hanya akan semakin memperdalam luka mereka, dan luka batinnya sendiri. Semakin hari, semakin berat beban yang ia rasakan. Sementara itu, pendapatannya dari panti cukup lumayan untuk menopang hidupnya, tetapi ia mulai meragukan apakah semua ini layak untuk dihadapi. Apakah uang itu sepadan dengan tekanan mental yang ia rasakan? Apakah dirinya sedang terjebak dalam lingkaran yang hanya akan menghancurkannya lebih dalam? Di suatu malam yang sunyi, Yeni memutuskan untuk berbicara dengan Bu Ratna. Ia tidak ingin terus hidup dalam kebingungan dan ketakutan. Ia tahu bahwa melaporkan insiden dan rumor yang terjadi di antara penghuni mungkin akan membuka masalah yang lebih besar, tetapi ia tidak bisa lagi menahan beban ini sendirian. Bu Ratna, saya ingin bicara tentang beberapa hal yang terjadi di sini, katanya dengan suara yang bergetar. Bu Ratna menatapnya dengan tenang, seperti selalu. Apa yang terjadi, Yeni? Kau terlihat sangat tertekan akhir-akhir ini. Yeni menarik napas panjang. Ia tahu ini adalah momen penentu. Beberapa penghuni, mereka memperlakukan saya dengan cara yang tidak pantas. Dan saya merasa semakin sulit untuk bekerja di sini karena tekanan dari mereka. Mata Bu Ratna menyipit, namun tetap tenang. Saya tahu betul situasi di panti ini, Yeni. Dan saya tahu bagaimana beberapa penghuni bisa menjadi sangat manipulatif. Saya sudah lama bekerja di sini dan melihat banyak hal. Yeni menarik napas panjang. Ia tahu ini adalah momen penentu. Beberapa penghuni, mereka memperlakukan saya dengan cara yang tidak pantas. Dan saya merasa semakin sulit untuk bekerja di sini karena tekanan dari mereka. Mata Bu Ratna menyipit, namun tetap tenang. Saya tahu betul situasi di panti ini, Yeni. Dan saya tahu bagaimana beberapa penghuni bisa menjadi sangat manipulatif.
Saya sudah lama bekerja di sini dan melihat banyak hal. Yeni terdiam. Apakah Bu Ratna mengetahui segalanya? Dan jika ya, mengapa dia tidak melakukan apa-apa selama ini? Kamu tidak sendiri, Yeni, lanjut Bu Ratna. Jika ada yang mengganggumu, kita bisa mencari cara untuk menanganinya. Kamu tidak perlu merasa terjebak. Tapi yang terpenting, kamu harus tahu bahwa kamu berharga, dan pekerjaanmu di sini jauh lebih dari sekadar perawatan fisik. Mendengar kata-kata Bu Ratna, Yeni merasakan air matanya menggenang. Ia tidak pernah merasa diakui seperti ini sebelumnya. Mungkin, ada harapan untuknya tetap bertahan dan menemukan cara yang lebih sehat untuk melanjutkan hidupnya di panti jompo ini. Terima kasih. Mari kita lanjutkan menuju ke akhir cerita, di mana kita akan melihat perkembangan Yeni dan bagaimana dia mengambil keputusan besar yang mengubah hidupnya. Setelah berbicara dengan Bu Ratna, Yeni merasa seolah beban di pundaknya sedikit berkurang. Namun, kenyataan bahwa ia masih harus berhadapan dengan para lansia yang mencoba menggoda dan memanfaatkan kelemahannya setiap hari tetap membuat pekerjaannya penuh tekanan. Ia mulai mengerti bahwa para lansia ini bukan hanya sekadar orang tua yang kesepian, tetapi juga pribadi dengan masa lalu yang rumit dan seringkali kelam. Namun, Yeni juga sadar bahwa hidupnya sendiri tidak bisa terus terjebak dalam lingkaran gelap seperti ini. Satu pagi, ketika Yeni sedang merapikan tempat tidur Pak Slamet, pria tua itu mulai membuka percakapan yang membuat Yeni merasa semakin tidak nyaman. Yeni, kata Pak Slamet, suaranya lemah namun penuh maksud, kamu tahu, aku pernah kehilangan segalanya. Mungkin sekarang kamu bisa memberi aku sesuatu yang dulu aku sia-siakan. Aku akan membuatmu tidak perlu khawatir soal uang lagi. Seketika, darah Yeni berdesir. Bukan kali pertama ia mendengar ajakan seperti ini dari penghuni panti, tetapi kali ini, ia tahu bahwa ia sudah sampai di titik di mana ia harus memilih. Apakah ia akan terus terjebak dalam pusaran yang menghancurkan ini, atau ia akan keluar dan memilih untuk menjaga dirinya sendiri, terlepas dari segala kesulitan finansial yang mungkin menantinya. Dengan tegas, Yeni menatap Pak Slamet. Pak Slamet, katanya pelan namun tegas, saya bukan orang yang bisa disuap dengan uang atau janji-janji manis. Saya di sini untuk merawat kalian, bukan untuk hal lain. Tolong, jangan merusak hubungan kita dengan hal-hal seperti ini. Pak Slamet terdiam, terlihat malu, namun ia tidak membantah. Yeni kemudian meninggalkan kamar itu dengan perasaan yang campur aduk, kecewa, marah, namun juga bangga karena untuk pertama kalinya, ia menolak dengan tegas sesuatu yang selama ini menekan batinnya. Ia sadar, ini adalah momen di mana dirinya akhirnya berani melawan godaan dan tekanan yang selama ini menggerogotinya. Setelah kejadian itu, Yeni mulai merubah pendekatannya terhadap para penghuni panti. Ia lebih menjaga jarak emosional, namun tetap memberikan perawatan yang baik. Ia belajar bagaimana menjadi tegas tanpa kehilangan rasa empati. Hal ini tidak mudah, karena setiap hari ia harus berhadapan dengan lansia yang terus-menerus mencoba mencari cara untuk mendekatinya. Tapi kini, Yeni punya keberanian untuk berkata tidak dan menjaga batasan. Sementara itu, hubungan Yeni dengan Bu Ratna semakin dekat. Bu Ratna menjadi semacam mentor baginya, membantu Yeni melihat pekerjaannya dari sudut pandang yang lebih luas dan bermakna. Yeni, kata Bu Ratna suatu hari, pekerjaan kita ini tidak mudah. Banyak orang melihat perawatan lansia sebagai pekerjaan yang penuh cinta dan pengorbanan, tapi mereka lupa betapa banyak tantangan yang kita hadapi setiap hari. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Di saat-saat hening, Yeni sering merenung. Ia berpikir tentang masa lalunya, ibunya yang hidup di jalanan kelam, pelecehan yang dialaminya, dan suaminya yang meninggalkannya saat hamil. Semua ini memberinya kekuatan untuk bertahan, tapi juga membuatnya lebih rentan terhadap godaan untuk mencari jalan pintas, seperti yang sering diajukan oleh para lansia di panti ini. Tapi, sekarang Yeni tahu bahwa ia bisa memilih jalannya sendiri. Setelah beberapa bulan berlalu, Yeni mengambil keputusan besar. Dia menyadari bahwa meskipun panti jompo ini telah mengajarinya banyak hal, itu bukan tempat di mana ia ingin menghabiskan sisa hidupnya. Suatu hari, saat semua penghuni panti sedang tertidur siang, Yeni duduk bersama Bu Ratna dan memberitahukan keputusannya. Bu Ratna, saya sangat berterima kasih atas kesempatan dan bimbingan yang Ibu berikan selama ini. Tapi saya rasa sudah waktunya bagi saya untuk melanjutkan hidup dan mencari jalan baru. Saya ingin mencari pekerjaan yang bisa memberi saya ketenangan dan kedamaian,
serta memungkinkan saya untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk anak saya. Bu Ratna menatapnya dengan penuh pengertian. Saya mengerti, Yeni. Setiap orang punya batasnya, dan kamu telah melampaui harapan saya. Kamu adalah wanita yang kuat, dan saya yakin kemanapun kamu pergi, kamu akan membawa semangat itu bersamamu. Saya doakan yang terbaik untukmu. Dengan hati yang berat namun mantap, Yeni mengucapkan salam perpisahan kepada Bu Ratna dan para penghuni panti. Meskipun ada beberapa penghuni yang tampak kecewa atas keputusannya, Yeni tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Dia telah belajar banyak tentang manusia, tentang kesepian, penyesalan, dan kekuatan untuk bangkit dari masa lalu yang kelam. Di luar panti jompo, Yeni merasakan angin segar menerpa wajahnya. Ia melihat masa depan yang penuh harapan, di mana ia bisa memulai kembali hidupnya dengan lebih tenang dan penuh makna.